tidak sesimpel itu sebenarnya kan parameter. Kita pun juga sebenarnya nggak yang sedetail banget taunya gitu loh. Cuman setelah gua baca-baca gitu kan, akhirnya gua nggak tersesat gitu kan. Minimal kita nggak tersesat dengan doktrin yang asal-asalan lah gitu kan. Kan ada dasarnya gitu kan. Bicara fakta aja kita gitu. Ini gue juga kalau subjektif aja. Gue sih Immobile ya, oke. Iya. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan pahit tapi nggak apa Bang Bon? Bikin anyeng-anyengan. Kurang minum air itu Bang. Iya, kebanyakan kopi, kurang air putih. Ini bintang tamunya masih sama, bukan bintang tamu lah ini ya, peserta tetap. Cuman ganti hostnya aja ini. Masih ada Bang Boni, apa kabar Bang Bon? Insya Allah sehat. Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti yang kita udah ketahuin bareng-bareng, musim udah selesai lah ya. Serie A udah selesai, tinggal yang Eropa-Eropanya aja nih. Dan hari ini juga kita menyaksikan kalau salah satu tim dari Italia juga gagal lagi di Eropa, di UCL tepatnya. Gagal lagi. Karena memang itu target iya. setiap tahun memang. Tapi di Europa League juga ada yang gagal satu. Ada satu lagi yang gagal di Europa League, Roma ya, kalah sama Sevilla. Tinggal Inter berarti ya? Tinggal Inter. Kalau di Europa League di UCL masih ada Atalanta. Masih ada Atalanta dan Napoli. Napoli masih ntar ya mainnya ya. Ya ntar. Ya kita nih ngetek tanggal 8. Oke. Sekarang kita nggak mau ngebahas soal Eropa dulu. Ya biarinlah, semoga yang terbaik buat tim-tim Italia di Eropa. Sekarang nih kita mau ngebahas soal yang lagi panas juga nih. Akhir-akhir ini lagi sedikit panas di timeline gitu ya, di timeline Twitter, di Instagram. Jadi soal masalah MVP. Penentuan MVP-nya ini banyak yang gua nggak tahu kayak gimana, ada yang protes lah, ada yang nggak terima atau ada yang apa segala macam. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal MVP atau apa yang kita sebutnya best player of the season lah ya, best player of the season itu kan sebenarnya pastinya liga ini juga punya perhitungan sendiri. Kerjasama dengan badan-badan statistik yang sudah jelas kompeten gitu loh. Sudah jelas kompeten, kredibilitasnya juga udah mantep banget. Jadi memang sebagai penikmat sepak bola dan sebagai tentunya penikmat Serie A, ya sebenarnya harus bisa fair menerima inilah sebenarnya gitu. Cuman entah kenapa banyak yang kita lihat protes segala macam. Jadi kita lagi kepengen ngasih tahu, maksudnya ngasih pandangan lain lah. Itu jadi tidak sesimpel itu sebenarnya kan parameter. Kita pun juga sebenarnya nggak yang sedetail banget taunya gitu loh. Cuman pastinya ada parameter dan metode yang digunakan yang memang jauh lebih rumit, lebih kompleks, dan akhirnya keluarlah nama-nama pemain-pemain itu gitu loh. Ini anaknya kita sebutin semua dulu apa kita bahas satu-satu? Sebutin dulu ya. Rekap di awal ya. Itu pertama ada Chesney, terus di back ada De Vrij dari Inter, terus tengahnya ada Papu, terus striker ada Immobile, dan terus pemain muda terbaiknya Kulusevski, dan MVP-nya Paulo Dybala. Nah, kira-kira gimana nih tanggapannya nih sebagai fans Serie A? Boleh Mas Adit dulu, Mas Adit. Ya sebenarnya seperti yang tadi dibilang kan, badan Liga Serie A juga udah menyusun nama-nama ini itu nggak sembarangan pasti. Ada parameternya, ada lembaga-lembaganya atau yang bertugas untuk ngitung statistik gitu ya. Walaupun balik lagi, statistik itu bukan satu-satunya penentu. Ya, tapi itu cuman kayak alat buat ngebantu ngambil keputusan sih, gue percayanya gitu. Jadi nggak semata-mata nama-nama yang keluar ini adalah yang paling menonjol secara statistik. Mau itu statistiknya yang penyedianya si kayak Squawka atau WhoScored ataupun apalagi lah Opta atau apapun badan penyedia statistik, atau yang bahkan yang kerjasama langsung sama Serie A itu kayak Sport, gitu ya. Artinya nggak semua nama-nama yang unggul atau menonjol di statistik itu akhirnya keluar sebagai pemain terbaik gitu. Gua ambil contoh satu aja deh. Tadi kiper Szczęsny kan yang kepilih. Ya. Kalau ngelihat dari jumlah save terbanyak gitu, yang kiper yang paling banyak ngelakuin penyelamatan itu Gabriel, kipernya Lecce. Itu 153 save. Betul. Gitu. Tapi Szczęsny ini unggul di salah satu aspek lagi, yaitu save
percentage atau persentase. Jadi berapa kali dia dapat percobaan tendangan, berapa kali dia save. Nah, Szczęsny ini emang jatuh yang paling tinggi gitu. Dan ya menurut gue juga tambahan poin plusnya ya Juve juara. Jadi mungkin Szczęsny emang punya keunggulan di situ, dia punya keunggulan di situ. Ya mungkin itu salah satu contoh lah gitu. Artinya walaupun secara statistik tuh ada kiper-kiper lain yang mungkin lebih menonjol, misalnya kayak penyelamatan penalti lebih banyak atau segala macam. Akhirnya ya nggak semata-mata kita ngelihat kayak data yang sifatnya kuantitatif gitulah. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan di luar statistik gitu yang menjadi penentu gitu. Gimana Bang Bon? Iya, kalau kita dari kiper lah nih. Kiper ya, kalau ngelihat tadi yang dibicarain sama Mas Adit kayak ada Gabriel dengan jumlah save hampir 153 ya. Mungkin koreksi dikit Mas, 155 dia. 155 dan dibandingin yang jadi kiper terbaiknya ada Szczęsny, dia cuma di angka Szczęsny itu di angka 93 save. Ya kan, kalau dilihat dari jumlah save-nya aja jauh gitu kan dibandingin sama si Gabriel, tapi ya emang aspek penilaiannya nggak hanya satu dari jumlah penyelamatan. Apalagi kalau bicara jumlah pertandingan yang tidak kebobolan gitu kan, yang clean sheet yang tidak kebobolan paling tinggi itu ada Musso dari Udinese. Terus ada Handanovic yang kalau dilihat Handanovic di Inter dengan jumlah kebobolan timnya pun paling sedikit dibanding Juve. Mungkin nggak munafik orang ngelihatnya karena Juve kebobolan juara dengan kebobolan 43 gol dalam satu musim. Walaupun itu nggak semuanya ketika Szczęsny bermain karena ada rotasi benar. Ada rotasi dengan Buffon gitu kan. Tapi secara perseorangan Szczęsny ini unggul gitu kan. Kalau dilihat jumlah save emang tidak terlalu banyak dibanding si Gabriel. Tapi kan aspek penilaiannya itu nggak cuma satu sisi itu kan. Tapi banyak jumlah save banyak itu bukannya menggambarkan kiper makin bagus juga. Justru timnya tuh keserang mulu. Fansnya diserang terus. Maksudnya konteksnya tuh harus banyak dihubungkan. Gitu loh. Jadi angka-angka tinggi itu nggak selamanya itu bagus ya gitu. Gitu kan. Kayak mungkin kalau angka tinggi tapi posisinya itu ada di striker kayak golnya tinggi itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan ada di save di kiper berarti menunjukkan defense-nya ada masalah mungkin gitu. Jadi kipernya yang sampai melakukan aksi penyelamatan yang banyak banget gitu loh. Jadi memang parameternya itu nggak hanya kedua ini aja ya, bahkan ya masih banyak lagi yang kita sendiri pun juga nggak tahu gitu loh pastinya. Betul. Terus itu dari posisi kiper ya. Terus di back juga ada De Vrij. Kalau menurut gue pribadi memang dia layak karena memang satu sisi yang kita tadi Bang Boni bilang Inter sendiri adalah tim yang kebobolan paling dikit musim ini. Berarti kan menunjukkan pertahanan dia rapi. Pertahanan dia rapi walaupun memang banyak kartu kuning di tengah ya kalau nggak salah pemain-pemain Inter. Jadi memang kelihatannya memang diputus pas di tengah nih. Serangan-serangan lawan. Jadi memang posisi kiper dan backnya itu jelas lebih aman. Gimana sih kalau lu berhasil ngerebut bola dari tengah, jelas lebih aman. Jadi memang menurut gue dia pantas menurut gue De Vrij mendapatkan back terbaik. Juga mungkin ngaruh juga gitu. Dan satu lagi kalau ngomongin statistik ya, justru kalau ngelihat statistik misalnya kalau back tuh apa sih yang umumnya orang tuh nilai paling banyak tackle atau paling banyak intercept, clearance mungkin segala macam. Kalau mau tahu siapa yang paling banyak melakukan tackle dan intercept itu Stefano Sabelli, backnya dari Brescia. 160 kali. Terus kalau yang memenangkan tackle itu justru pemain gelandang Marco Rok dari Cagliari. Yang sebelumnya Napoli kan ya kalau nggak salah. Terus paling banyak ngelakuin clearance itu Omar Colley dari Sampdoria. Itu kan statistik yang kesannya tuh bisa dibilang kayak menyesatkan atau bisa bikin salah ngambil kesimpulan gitu. Dengan 215 kali clearance berarti otomatis timnya keserang terus. Karena dia harus clearance gitu. Kayak tadi misalnya De Vrij, balik lagi ke De Vrij itu kita juga ada statistik lain yang harus kita lihat ya, bahwa tackle yang dilakuin oleh pemain belakang Inter itu lebih sedikit daripada yang dilakuin oleh gelandang. Itu artinya dari sisi gaya main ya Inter itu ngepres banget itu ketika bola itu di tengah, para gelandangnya itu benar-benar berusaha kerja keras untuk merebut. Jadi sebelum bolanya itu sampai ke kotak penalti atau ke back itu udah dipotong duluan. Itu yang kayak jadi bikin secara statistik nggak menonjol nih back Inter, tapi kok tetap bisa kepilih jadi MVP salah satu pemainnya. Nah ya kan makanya faktor-faktor tadi juga harus diperhatiin sih. Betul. Ya itu sih yang paling penting ya. Jadi back itu penilaiannya juga punya penilaian sendiri yang tentunya berbeda dengan posisi-posisi yang lainnya.
mungkin dalam konteks passing segala macam semua pemain juga dihitung dari berbagai macam posisi. Cuman balik lagi passingnya seorang back itu apakah sekrusial pemain tengah atau second striker atau apa itu kan ada lagi perhitungannya. Masalah ini kan masalah efektivitas lagi gitu kan. Chris itu kan dalam satu musim ini dia hanya menerima 5 kartu kuning gitu. Bersih, cukup bersih ya. Jadi sih untuk seorang back gitu kan dibandingin dengan dia gelandangnya ada Barella dan Brozovic itu dia 11 kartu kuning sama 9 kartu kuning kan. Ya, berarti bahkan De Vrij aja nggak kena akumulasi kayaknya enggak kan. Karena 5 pas 5 itu kan. Jadi dia aman tuh main terus. Jadi memang menurut gue sangat berhak De Vrij dan Inter ini maksudnya salah satu pemain Inter. Mungkin kalau ngambil gambaran simpelnya dia jumlah kebobolan paling sedikit. Paling sedikit ya. Ya itu kayak akhirannya kelihatan gitu loh dengan banyak kartu kuning di tengah tapi bola berhasil kerebut di tengah, back lebih aman, kebobolan lebih dikit. Itu logis sejalan menurut gue itu. Iya betul, harus konteksnya tuh benar-benar harus satu-satu dilihat. Satu-satu dilihat gitu. Nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus digabungin sama yang data-data lain gitu. Dia hanya 0,9% dalam satu musim jumlah kebobolannya. Kan luar biasa banget ya. Oke, sekarang ini mulai nih ke area-area ke atas nih. Kita dari tengah nih. Tengah ini kalau kita lihat dari Lega Serie A-nya langsung itu kan memang tengahnya itu dijadiin satu aja lah, nggak ada yang gelandang bertahan. Jadi ini intinya bukan starting 11, bukan itu. Tapi tengah secara keseluruhan lah, berbagai macam posisi di tengah, baik itu midfield center atau itu attacking midfield itu di dalam satu penilaian lah ibaratnya ya. Dan ini adalah yang menang Papu Gomez dari Atalanta, yang terkenal dengan Papu Dance. Ya kalau memang secara tanpa kita ngelihat statistik nih misalkan ya, Papu menurut gue pribadi memang layak. Tanpa kita melihat statistik ya misalnya ya lihat sendiri lah gimana Atalanta musim ini dan bagaimana pengaruhnya Papu terhadap permainan atraktifnya Atalanta gitu loh. Jadi memang dia sangat layak juga. Menurut gue ini memang nggak usah ngeliat statistik pun ibaratnya oke lah. Disuruh milih kasat mata pun mungkin orang banyak yang milih Papu gitu loh. Di luar mereka harus fair ya, nggak ngebela klubnya sendiri gitu. Memang dia adalah yang terbaik dan karena ada juga beberapa parameter lagi nih seperti kayak kipas dan assist tuh banyak lagi lah. Jadi gimana kalau menurut Mas Adit pemilihan Papu ini sebagai terbaik? Papu ini gue juga ngelihatnya emang layak sih sebagai MVP karena Atalanta itu kan mainnya kolektif banget ya. Artinya semua pemain tuh hampir semua bisa ngegolin, bisa bikin assist. Tapi walaupun kolektif kayak gitu, Papu itu tetap megang peranan penting karena dia juga kapten dan dia juga punya leadershipnya juga, punya pengalaman juga yang kadang-kadang bisa membantu Atalanta itu mencahin kebuntuan kayak gitulah. Kreator lah ini ya. Kreator, dia tuh bener-bener kayak tipe sutradara lapangan lah gitu. Ketika timnya buntu, dia itu bisa memberikan solusi gitu. Jadi menurut gue Papu ini walaupun tadi sempat disinggung statistik, dia tuh unggul. Statistiknya pun unggul. Statistiknya juga unggul kayak jumlah assist paling banyak. Top skor assist dia kan. Jumlah chance creatednya juga nggak jauh beda lah sama Luis Alberto gitu di Lazio. Tapi mungkin ada faktor lain kayak misalnya Papu itu ya bisa ditempatin kayak bisa lebih main di mana aja, bisa main lebih ke dalam, jadi winger juga bisa. Artinya mungkin ngelihat juga kemampuan-kemampuan yang kayak gitu yang positioning ataupun leadership yang kadang-kadang nggak tercermin dalam statistik gitu, itu juga bisa masuk hitungan gitu. Ya jadi memang secara kualitas Papu tuh secara teknikal, secara individu ya memang oke dan memang dari bisa dibilang di Atalanta ini dia adalah jantung lah ya, jantung permainannya Atalanta salah satunya. Iya, dia dengan Atalanta 96 gol dalam satu musim. 98 gol dalam satu musim, 70 golnya itu lewat open play. Gila banget itu. Open play. Papu dengan 7 gol dan 16 assist dan kalau dilihat assist yang lain pun rata-rata dari Gosen, ada Zapata, ada Toloi. Ada Ilicic, Masalik gitu. Derun itu dia dengan angka-angka tinggi gitu kan. Itu pemain-pemain gelandangnya semua kan. Bahkan Derun bukan tugasnya seorang ini loh buat pengumpan, bukan dia perebut bola. Dia bola mati hanya 15. Ya, bola mati 15, tendangan bebas gitu kan. Penalti, sementara sisanya lewat open play. Berarti emang bola mati itu 15 termasuk dalamnya ada penalti kan? Ada penalti ya. Berarti memang sebenarnya secara permainan memang sangat atraktif ya. Dan itu emang kuncinya ada di
Papu Gomez yang tadi ya. Mas Adit bilang kan, karena dia dengan leadershipnya ya Mas. Iya. Tapi dengan umurnya yang udah mulai tua, kira-kira musim depan gimana nih Papu nih? Ngomongin buat Papu aja, personal. Dia sih Kira-kira agak ini sih ya, agak mengkhawatirkan sih kalau 32 kan ya dia? 32 apa 33 ya? Ya dari sisi kebugaran sih yang paling ini ya. Ya mungkin perannya mungkin agak lebih dibatasin atau dia harus kayak ngubah gaya main gitu. Tapi yang pasti gue sih percaya aja dengan sistem rekrutmen dari Atalanta sih pasti bisalah nyari solusi dan nyari pemain yang bisa ngegantiin dia. Oke. Nah, terus tadi itu dari tengah ya. Terus sekarang ini striker. Ya, striker pun udah jelas ya Immobile kan yang memang akhirnya menang best player of season-nya. Ya memang layak secara dia top score juga. Memang mungkin ya menurut gua ini boleh dikoreksi. Kalau misalkan khusus untuk striker kayaknya penilaiannya memang salah satunya dari gol. Ya paling simpel. Pasti paling simpel maksudnya dari dia jadi top score atau enggak gitu loh. Seperti yang udah gitu loh. Pas Higuain megang top score Napoli waktu itu, dia juga MVP striker bukan sih kalau nggak salah ya mungkin. Tapi sekarang ya lihat Immobile 36 gol ya, 36 gol. Terlepas dari beberapa penalti yang dia dapat, menurut gua memang layak gitu loh. Memang layak. Immobile tuh memang bagus banget dan tanpa penalti pun golnya tuh kan kemarin sempat ada yang bikin ya itu. Ada statistik yang bikin tanpa penalti Immobile pun tetap masih di atas, di bawahnya sama tetap Ronaldo ya, mereka aja berdua gitu loh. Jadi mungkin penilaian ini terlihat lebih simpel dibanding posisi-posisi yang lainnya gitu loh, karena memang lihat dari gol, terus juga mungkin positioningnya, terus bagaimana mereka bergerak di area final third itu paling perhitungannya kurang lebih kayak gitu ya, mungkin parameternya lebih banyak lagi gitu. Mungkin tambahan lagi jumlah poin yang disumbangkan dari benar. golnya Immobile itu 20 pertandingan yang dimenangin Lazio itu selalu ada golnya Immobile. 20 di antara 24 kemenangannya Lazio ya musim ini itu golnya Immobile. Artinya tuh secara langsung Immobile itu menyumbangkan 60 poin buat Lazio. Gokil. Dari golnya doang, belum dari asisnya, belum dari pergerakan yang lain ya. Itu menurut gue ya sebuah sebuah pencapaian dan sebuah penghargaan yang menurut gue cukup fair gitu. Fair banget. Immobile. Iya, dengan 36 gol dan 9 assist dia. Iya. 9 assist. Pengaruh banget sih untuk permainan Lazio di lini depan gitu kan. Apalagi kalau ngelihat dia top skor setelah Immobile ini jaraknya jauh. Immobile ini 36 gol, di bawahnya Immobile ada Cecedo, dia cuma 9 gol. Oh di klub ya. Kan. Jauh banget ya. Emang selain buat tim dia ya tadi Mas Adit bilang buat pengaruh banget buat kemenangannya Lazio sendiri gitu ya. Kan. Hampir 20 pertandingan itu melalui golnya si Immobile ya sangat layak sih. Iya, oke. Nah, itu dari striker. Nah, terus ada lagi pemain muda terbaik ya. Ya mungkin perhitungan pemain mudanya itu juga kita gue kurang tahu ya, maksudnya batas umurnya mungkin segala macam. Tapi yang menang kan akhirnya Kulusevski yang menurut gue sangat pantas karena ya gokil aja sih itu. Gue beberapa kali lihat Parma main dan lihat gimana ketenangannya dia sebagai pemain muda, bahkan beberapa kali menciptakan asis-asis yang atau passing-passing yang menurut gue magic gitu loh. Passing-passing yang kadang-kadang sedikit dilihat kayak uzil dikit gitu loh gaya passingnya itu. Jadi menurut gue memang dia pantas. Tapi sebenarnya mungkin kalau Zaniolo nggak cedera panjang bisa jadi persaingan juga nih gitu loh. Gimana kalau menurut kalian nih? Dia dengan 10 gol dan 8 assist ya. Untuk pemain sekelas Kulusevski dengan umur 20 tahun itu sangat gawat. Apalagi ya, tapi mungkin tadi siapa Zaniolo disebutin kan. Karena dia walaupun udah jadi pemain Juve sejak Januari. Kulusevski nih. Iya, Kulusevski kan udah di Januari udah kontrak Juve kan. Cuman dia dikasih pinjam ke Parma sampai akhir musim ini. Depan udah di Juve. Kita lihat apakah dia akan berpengaruh besar ketika dibawa ke Juve gitu kan, dengan permainan sekarang dia di Parma gitu kan. Apa karena faktor dia juga gua musim terakhir di Parma gitu kan. Gua harus ngasih total sama Parma gitu kan. Benar. Dan dia juga memang jadi paling menonjol sih di Parma ya. Di samping si Cornelius. Jumlah pertandingannya 36. Iya, vital banget gitu. Gimana Mas Adit? Iya, dan dari gaya permainannya juga Kulusevski nggak cuman bisa main di sayap kanan, tapi dia juga bisa main agak ke tengah. Agak ke tengah ya. Kiri juga bisa.
Dan cara-cara ngegolinnya juga menurut gue banyak banget sih yang bisa dia lakuin, dari mulai cutting inside ataupun tendangan-tendangan jarak jauh. Dia punya long shot oke dia. Ya, Dia maksudnya 10 gol Mas. konkret. Sorry gua potong ya. 10 gol, kaki kirinya 6, kanannya 4. Iya, berarti kan dia bukan pemain yang cuman ngandelin satu cara atau satu gaya gitu. Itu lebih susah ditebak sih. Apa ini jadi the next-nya Ronaldo, Bang? Nggak tahu lah, terlalu ini ya. Karena Ronaldo lu jangan tanya kanan kirinya, udah kanan kiri kepala hidup semua. Oke, itu tadi Kulusevski, dan memang Umpannya pun dia termasuk yang paling akurat sih. berapa Dia persen? 80% ya, cukup tinggi. Dia ngomong akurat. Ya itu dia. Tapi gue kalau secara pribadi gue ngeliat Kulusevski sebenarnya movementnya dia sih sebenarnya. Movementnya dia tuh selalu bikin, kalau nonton Parma itu setiap nonton Parma itu, kalau Kulusevski udah bergerak dengan atau tanpa bola itu pasti bakal ada kejutan gitu loh. Itu sih yang menurut gue bikin dia jadi pemain nilai lebih lah, jadi pemain luar biasa. Kandidat lain lo ada kepikiran selain Kulusevski atau Zaniolo? Gue ngeliatnya sih paling si Tomiyasu dari Bolonya itu lumayan. Sama gue sih sebenarnya Svanberg. Matthias Svanbergnya. Iya. Atau siapa lagi ya? Sebenarnya pemain Benacer tuh termasuk masih muda kan harusnya. Benacer 22 ya umurnya. Nggak tahu sih gue termasuk kategori termasuk pemain muda atau enggak, padahal Benacer bagus. Theo Hernandez juga. Ya kalau bicara gitu De Ligt juga masuk. De Ligt, wah gawat. Lini belakang Back gitu. ya. Mungkin agak sulit ya. Orsolini. Orsolini. Yang disia-siakan oleh Juve. Kiper juga sebenarnya bisa ya jadi pemain terbaik, pemain muda terbaik. Tapi sekarang di Itali siapa gitu? Audero umur berapa? Audero umur 23 kalau nggak salah. Perin? Perin udah. masih Donnarumma ya. Ya Donnarumma. Meret ya, Alex Meret ya itu. Ian Bas Donnarumma lah. Kenapa, Bang? Nggak apa-apa. Wah, save penalti banyak loh. Yes. Kalah Chesney kalau ini. Oke, itu tadi dari line up-nya ya, maksudnya best position. Nah, ini terus ada lagi MVP-nya. Nah, ini Paulo Dybala. Ini banyak yang apa namanya? Ada yang banyak yang gak setuju lah intinya ya, maksudnya banyak kita lihat di timeline itu. Ya gue nggak tahu sih sebenarnya dia layak atau nggak. Kalau menurut gue layak aja karena memang peran dia cukup vital juga untuk Juventus ya. Untuk Juventus, dan juga memang permainannya dia gimana ya? Gue ngelihat dia tuh efektif kalau main tuh selalu apa sih namanya, kayak tepat sama pada porsinya, ngerti nggak? Maksudnya kayak setiap Dybala main gitu loh, itu pasti bakal ada perubahan yang justru maksudnya lebih baik ya perubahannya. Setiap Dybala main kayak gitu loh, kayak pas lagi lawan apa gitu gue lupa Juve, terus pas babak kedua Dybalanya main, permainannya berubah. Kalau nggak salah itu itu bukan lawan Milan ya, pas Coppa, lupa deh gue. Pokoknya ada tuh pas dia main tuh langsung berubah gitu permainannya. Jadi ini pasti punya parameter yang lebih dalam lagi gitu loh. Gimana Mas Adit? Apalagi dia juga sempat kena Covid ya. Iya. Dan Dybala juga sebenarnya musim ini termasuk salah satu pemain yang sangat nanjak sih kalau gue bilang di tangannya si Sarri gitu. ya. Justru di antara pemain-pemain lain yang mungkin dianggap agak menurun atau kurang kontribusi, justru Dybala yang sangat-sangat stand out di situ kalau gue bilang. Gitu. Jadi memang menurut gue sih secara pribadi berhak dia dapat MVP gitu. Gimana Bang? Iya, dengan 11 gol dan 7 assist ya dari Dybala gitu kan. Dengan jumlah pertandingan dia 33 match, tapi jumlah menitnya cuma sedikit, hanya di angka 2100 gitu. Nah, tapi kayak tadi yang kita bahas sebelumnya, parameter seorang pemain ini seperti apa gitu kan. Kayak jumlah umpan akuratnya dia aja 88%, Bang. Berarti kan pengaruh banget buat permainan tim itu kan. Tapi dibanding sama menitnya yang bermain gak begitu banyak. Iya, itu kan banyak banget gitu dengan jumlah umpan akuratnya gitu kan. Terus tendangan ke gawangnya dia, belum lagi dribbling suksesnya dia dari hampir di atas 60% gitu kan dribbling suksesnya. Umpan silang akuratnya dia dari 25 kali umpan silang 23-nya berhasil. Iya, berhasil nyampe gitu kan, jadi peluang. Iya, jadi peluang walaupun gak gol ya. Gol atau gak jadi assist itu jadi peluang gitu kan. Kayak tendangan ke gawangnya dia kayak tadi kan dibilang dia ada total 47 tendangan ke gawang, 36-nya itu ya emang membahayakan gitu kan. Dan juga mungkin dari istilahnya kayak apa tuh heat map-nya ya. Iya. Mungkin ada heat map-nya juga, mungkin
di area-area tertentu dia mungkin paling menonjol dibanding pemain lainnya, mungkin gua nggak tahu, tapi pastinya parameternya akan lebih dalam lagi. Gimana Mas Adit? Iya benar sih, mungkin orang juga akan membandingkan kayak Dybala dengan Ronaldo misalnya, rekan satu timnya yang juga punya pengaruh gede gitu. Tapi bisa jadi Dybala ini dalam beberapa pertandingan yang setelah COVID cukup banyak sih bikin gol kalau gue perhatiin setelah restart emang dia cukup ningkatin, dan untuk mastiin Juve Scudetto ini perlu kontribusinya itu cukup gede. Mungkin itu yang jadi salah satu pertimbangan besar gitu. Apalagi gitu, kalau bicara seorang Immobile jadi top skor dan jadi striker terbaik, dan mungkin Dybala dilihatnya begitu, Juve-nya juara, MVP-nya ngambil dari Juve gitu kan, mungkin bisa seperti itu. Itu gambaran kecil kecil, tapi kan lebih luasnya ada lagi. Kenapa nggak dibilang Ronaldo tadi kayak Mas Adit gitu kan, pengaruh dibuat tim ya. Ronaldo dengan golnya 31 gitu kan, mungkin nggak ngimbangin apa yang dikasih sama Dybala untuk permainan tim. Oke, ya gitulah. Oke, jadi ini terakhir aja nih, sekedar lucu-lucuan aja. Kalau menurut Bang Boni, terlepas dari yang udah dikeluarin sama Liga Serie A ini, siapa sih MVP menurut Bang Boni yang pantas? Apakah memang Dybala atau mungkin ada pilihan lain secara pribadi aja? Kalau secara pribadi ya tetap Dybala. Kalau yang gua pelajarin dan gua baca-baca ya emang Dybala gitu kan. Kayak awalnya ketika Szczęsny pun awalnya gua berpikir wah Szczęsny dengan jumlah kebobolan banyak gitu kan. Ternyata setelah gua baca-baca gitu kan, akhirnya gua nggak tersesat gitu kan. Minimal kita nggak tersesat dengan doktrin yang asal-asalan lah gitu kan. Kan ada dasarnya gitu kan. Bicara fakta aja kita gitu. Kalau Mas Adit kira-kira menurut Mas Adit? Ini gue juga kalau subjektif aja. Gue sih Immobile ya, oke. Ya. Cuman sayangnya nggak juara sih ya. Iya, paling itu. Kalau juara bisa jadi. Secara simpel gitu. Soalnya pemain terbaik dari turnamen manapun, Piala Dunia lah, Champions League dari tim juara. Oke. Kalau gue sebenarnya yang menurut gue MVP tuh lo tiba. Kagak lah, menurut gue Papu Gomez. Sebenarnya karena oke banget lah, dia udah nggak perlu no comment lagi soal Papu Gomez. Kalau secara permainan sih lah ya luar biasa. Oke. Yaudah, kita sampai di sini aja dulu, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Ciao.